Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofia Desti Rahmahrani dengan NIM 33332420090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari tugas mingguan SIP 1 di tutorial Statistika 2. Di sini ada soal bahwa seorang dosen ingin mengetahui hubungan antara durasi belajar mandiri mahasiswa dengan nilai kuis statistik. Data berikut menunjukkan durasi belajar mandiri dalam jam per minggu dan nilai kuis skala 0 sampai dengan 100 dari 10 mahasiswa. Dimana di sini ada beberapa datanya, ada mahasiswa 1 sampai 10, lalu juga ada durasi belajarnya per mahasiswa, lalu hasil dari nilai kuisnya sebagai variabel Y. Nah, tentukan hitung koefisien korelasi yang didapatkan, lalu jelaskan interpretasinya. Yang kedua, tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Yang ketiga, buatlah sketch plot dari data tersebut dan jelaskan pola yang terbentuk. Dan yang terakhir, jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Jadi yang pertama-tama kita harus membuat sebuah file Excel terlebih dahulu yang berisi data-data, yaitu data mahasiswa dari mahasiswa 1 sampai dengan 10, lalu ada durasi belajarnya sebagai variabel X dan juga nilai kritis sebagai variabel Y. Nah, ketika sudah dibuat si file Excel tersebut, nanti si file Excel tersebutnya itu harus dimasukkan ke dalam folder yang sama yang akan kita buat di dalam software RStudio. Jadi kita akan masuk ke RStudionya karena di sini saya sudah membuat file Excelnya dan udah dimasukkan. Selanjutnya juga saya sudah membuat beberapa sintaksnya. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita harus menginstal package-nya terlebih dahulu. Kita running, klik yes, tunggu terlebih dahulu. Setelah diinstal, lalu selanjutnya kita harus mengaktifkan package-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menginput data nih, dimana data yang diinput itu data Excel yang sudah kita buat, yang sudah saya buat tadi, tapi datanya sama seperti yang di soal. Kita input, nah ketika sudah diinput dan di sini ada data bahwa modul underscore 3, itu berarti ini sudah masuk datanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal yang pertama, yaitu menghitung koefisien korelasi. Soal yang pertama itu diminta hitung koefisien korelasi yang didapatkan, lalu jelaskan interpretasinya. Oke, jadi setelah kita running, didapatkan nilai koefisien korelasinya itu adalah 0,9896662, dimana nilai ini ketika dibulatkan itu mendekati nilai 1. Artinya hubungan antara durasi belajar dan juga nilai kuis itu sangat kuat dan juga sangat positif. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa semakin mahasiswa ini belajar, maka akan semakin tinggi nilai kuisnya, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat sketch plot selanjutnya dimana mainnya itu kita durasi belajar versus dengan nilai kuis, dan juga untuk variabel X nya itu untuk durasi belajar dan untuk variabel Y nya itu untuk nilai kuis. Selanjutnya kita akan membuat garis regresinya. Nah, yang kita masuk ke soal yang B terlebih dahulu. Nah, di yang soal nomor B adalah tentukan persamaan regresi dan jelaskan maksud dari persamaan tersebut. Didapatkan nilai persamaan regresinya itu adalah 43,5
43,365 plus 4 X-nya itu 4,582. Jadi dapat dibuat persamaannya itu adalah Y sama dengan 43,365 plus 4,582. Artinya adalah ketika durasi belajarnya 0, nilai kuis yang akan diprediksinya itu setidaknya mereka bisa mendapatkan nilai kuis 43,365. Nah, tapi ketika dia belajar dalam hitungannya nambah 1 jam, itu mereka akan nambah 4,582. Jadi ketika dia belajarnya 2 jam, artinya ya sama dengan 43,365 ditambah 4,582 dikali 2 gitu. Jadi ketika nambah 1 jam itu bakal nambah 4,582 nilai kuisnya, seperti itu. Selanjutnya, untuk yang ketiga adalah buatlah sketchplot dari data tersebut dan jelaskan pola yang dibentuk. Nah, kan kita udah dapat nih sketchplotnya tuh seperti ini. Terus di mana titik-titiknya ini membentuk garis naik gitu. Artinya ini termasuk ke dalam linear positif ya. Jadi hubungannya itu konsisten gitu. Jadi mereka belajar dengan hasil nilai kuisnya ini konsisten gitu, tidak nyebar kemana-mana, dan garis regresinya itu mengikuti pola titik, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan linear positifnya ini sangat kuat gitu. Selanjutnya adalah jelaskan hubungan antara kedua variabel berdasarkan hasil analisis. Nah, setelah kita running semuanya, dapat kita simpulkan bahwa hubungan dari jam belajar dan juga nilai kuis ini sangat positif, sangat kuat, dan juga sangat signifikan, di mana semakin kita banyak belajar untuk si kuis ini, nilai kuisnya itu pasti bakal naik. Dan bisa disimpulkan juga ketika kita melihat dari persamaan regresi linearnya ya. Jadi ketika kita nol belajar sekalipun, itu dapat kita pastikan gitu, dapat kita analisis nilainya itu pasti 43,365, dan ketika kita makin nambah 1 jam pelajaran itu nanti 1 jam belajar itu pasti nilai kuisnya akan bertambah 4,5 setiap 1 jam belajarnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dari penyelesaian tutorial modul 3 ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.